ini masalahnya cenderung ke pemupukan, kesalahan dalam pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, untuk kali ini saya mau membahas pos lagi. Nah, ini mungkin kasusnya sedikit beda. Ya, ini sebetulnya lanjutan dari yang kemarin sih, yang waktu saya nangani pos potnya terlalu besar itu. Nah, kalau yang ini ya ini menurut saya juga masih kebesaran kalau ini potnya ini. Tapi yang mau saya bahas bukan tentang itu. Tapi kalau yang ini masalahnya cenderung ke pemupukan. Ya, kesalahan pemupukan itu juga macam-macam. Bisa juga jenis pupuknya, bisa juga terlalu banyak pupuknya. Nah, kalau masalah jenis pupuk, mungkin kebanyakan dari pupuk kimia ya. Nah, ini bukan dalam arti saya kok menjelekkan jenis pupuk yang lain, ya enggak. Cuma untuk dosisnya kita harus tahu dulu. Mungkin kalau seperti pupuk Mutiara atau NPK itu sebaiknya kalau kita pakai pupuk itu kita tanya-tanya dulu yang lebih tahu gimana cara ngasihnya, ukurannya seberapa. Terus kalau untuk pupuk kimia itu yang sering saya pakai, meskipun saya sebetulnya jarang pakai pupuk kimia itu, saya cuma pakai kotoran kambing itu. Tapi kalaupun saya pakai, saya sering pakai itu Dekastar itu. Nah, kalau itu kan memang untuk aglonema aman itu. Tapi kalau untuk jenis lain ya lebih baik tanya-tanya dulu atau tanya ke penjualnya gimana pengaplikasiannya. Nah, kalau kita pakai pupuk kandang mungkin seperti kotoran kambing itu, nah itu pun kita juga harus pastikan kotoran kambing itu sudah difermentasi ataupun kotoran kambing yang sudah menjadi tanah itu baru aman. Dan menurut saya untuk pemakaian pupuk kandang itu ya nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak usah kayak mungkin seperti campuran, kita pakai campuran 1-1 atau 1-2 itu ya nggak apa-apa, cuma berisiko. Maksud saya begini, berisiko itu pupuk kandang itu kan setahu saya banyak bakterinya. Nah, kalau kita pakai terlalu banyak, resiko bakterinya itu pun semakin besar. Nah, iya kalau fermentasiannya itu maksimal. Nah, kalau enggak kan juga resiko. Dan untuk aglonema pun setahu saya kan gimana ya, nggak perlu pupuk terlalu banyak. Nah, saya kasih contoh ini aja, ini flaming saya ini. Nah, ini flaming saya ini sebesar gini dan dia bawa anakan ini banyak juga, ini ada 5 ini anaknya. Ini bisa dilihat. Nah, untuk segini ini aja pakai pot segini sudah cukup, dan ini tidak saya tambahi pupuk kimia. Ini cuma pakai kotoran kambing. Dan ini pun campurannya sekitar berapa ya? 41 kalau nggak 51 ini saya campur ini. Nah, sering-sering saya pakai kan 41. Kadang saya pakai 51. Jadi kan kandungannya kotoran kambing yang nggak banyak di sini sebetulnya. Tapi kan dia sehat-sehat saja dan mampu membawa anak 5. Nah, ini tadi baru saya bongkar. Nah, seperti ini.
kalau pupuknya terlalu banyak atau kesalahan dalam pemakaian pupuk kimia. Nah, ini bisa dilihat ini. Ya, ini untung masih ada akar yang bagus ini. Biasanya kejadiannya nanti kalau kebanyakan pupuk atau kesalahan dalam memakai pupuk kimia, nanti akan seperti ini akarnya. Ini bisa dilihat ini. Ini apa ini? Kepeng-kepeng ini ya. Kalau nggak gini nanti akan kering-kering seperti ini nggak kuat pakai pupuk kimia yang berlebihan. Makanya dalam pemakaian pupuk kimia kita harus hati-hati, nggak bisa asal saja. Dan banyak yang beranggapan nanti kalau pupuknya banyak dia cepat besar. Ya enggak juga, kalau berlebihan malah mati bisa-bisa nanti. Nah, ini malah ada yang lonyot-lonyot seperti ini. Oke teman-teman, mungkin ini tadi sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman mau melakukan pemupukan, lebih baik tanya dulu yang lebih tahu. Nggak ada salahnya kita tanya dulu saja, nggak usah malu-malu. Atau mungkin kalau mengikuti teknik saya, ada di video saya sebelumnya. Ini linknya saya taruh di atas ini, bisa dilihat. Dan jangan asal saja, daripada nanti kejadiannya seperti ini. Nah, ini nanti akan saya tangani seperti biasa, mungkin sudah sering saya lakukan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.